Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya adik-adik, kita masih bertemu kembali di ibadah hari minggu kita yang masih diadakan secara online. Ya, meskipun secara online kita tetap semangat ya. Nah, sebelum kita masuk ibadah, kita mau berdoa dulu dipimpin oleh Tante Helen. Mari kita bersatu dan doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau telah melindungi kami, dan pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami, dan berkatilah kedua orang tua kami. Berikan mereka panjang umur, sehat sentosa, dan murah rezeki. Berikan kami roh kepintaran, roh kebijaksanaan, agar kami menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua kami dan dapat mengharumkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, nah sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita persiapkan dulu alat-alat ibadah kita ya, Alkitabnya, kiri jemaatnya. Oke, lupa Kak, semua bangkit. Iya, kita bangkit berdiri yuk, kita memuji Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian nanti, Allahku besar, dilanjutkan dengan ada satu sobatku yang setia. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung milik
Ucapan syukur, kita angkat satu lagu pujian kita, Bapa ku datang padamu. Adik-adik, kita kembali puji Tuhan. Kita buka kidung jemaat kita dari kidung jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Mari hite-hite guarne de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Atong say dogma, amen. Patorus rohanami, tumakup hatami. O Yesus Tuhan nami, patoktong rohanami, marhite-hite todimi. Rap madok mahita, asi maroham ale de bata. Midaau pardosaon. Amen. Rap madok mahita di patik na paupaton. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaono mari maulah hamu nasa siulaunmu. Alay anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahuba di batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam.
Ai di naonom ari do di top pade bata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do umbahen na di pasu-pasu de bata jahuba ari paradianan nai. Jala di parbadiai. Dia dola patani odo. Iko dihabi hari rohata di bata, jala ikon olong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tu mangihon dohot mangguruhon. Hata ni debata. Atong rak mangido mahita. Tuadopan ni debata laho mangulahon patikna. Rap mahita madok. Ale Tuhan debatang. Sai pargogoy mahami mangulahon nau bar tu patikmi. Amen. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 240. Tato potima dosa tanah godangi rap mahita madok sesama dosa nami songon panesa nami di dosa didongan namar dosa Tuhami. Amen. Epistel manang hafalan bulan Juni ima sian 1 Korintus 10 ayat 5. Maradat situ tudo haholongoni dang na ahut dang olo pangarimason dang dipajujur-jujur na jahat atong rak mahita madok martua mana tu mangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Tahati dakon maha porsiautai songon nadidok dongan saha porsiauta di portibion rap madok mahita au porsia di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan na tumo palangit dohot tanoon au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di parbadia andorang soha bubuhan ido tuhatan atau mau nabernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana dihau pinar silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogona sohatu dosa ni
Disima ibana paima mulak sogotu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate. Dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Ya, adik-adik, kita kembali memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Yuk, angkat tinggi-tinggi, duduk persembahannya ke atas. Ya, kita mengucapkan janjinya bahasa Indonesia ya. Berikan 2, 2, 3 ya. Kuberikan persembahan ini dan aku tidak berbohong. Sama-sama tak 2, 3 ya. Leon penakon dan menggabus audisi. Ya, persembahan kita boleh diserahkan melalui sentuh masing-masing ya. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah berlimpah. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Shalom anak-anak Inang yang sekolah minggu, horong kecil, TK, SD, SMP atau taruna. Semangat ya hari ini ya. Ketemu lagi sama Inang di ibadah online kita ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu hari ini. Di hari yang Tuhan kuduskan, kami mau dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang selalu memberikan pertumbuhan bagi kami sehingga kami lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan juga kami semakin mengasihi bahkan percaya kepada Tuhan Yesus karena kami selalu mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Sebentar untuk firman Tuhan ini, Tuhan berkati kami semua. Papa mama yang sedang beribadah, guru-guru sekolah minggu kami dan juga saudara-saudara kami. Tuhan memberkati, memberikan sukacita di hari minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Inang semua, hari ini kita diberkati ya dengan firman Tuhan yang akan kita baca. Dan nanti anak-anak Inang dengarkan, kemudian renungkan dan bisa dilakukan ya dalam kehidupannya sehari-hari. Ambil Alkitabnya, buka, kemudian kita lihat di kitab Efesus ya. Ini surat Paulus ya nak, ke jemaat Efesus pasal yang kedua ayat 21 ya. Inang akan bacakan untuk kalian semuanya. Efesus 2 ayat 21, demikian firman Tuhan. Dengarkan ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan ya, rapih, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi nang baca. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, sampai di situ ya anak-anak Inang semua. Nah, sebelum perikop ini ya, ada perikopnya dipersatukan di dalam Kristus ya nak ya, dipersatukan di dalam Kristus. Dia di kata yang pertama, di dalam Dia yang menyatakan adalah Kristus sendiri. Nah, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Nah, tumbuh seluruh bangunan. Nah, tumbuh seluruh bangunan berarti di dalam Dia ada bangunan. Nah, ada banyak bangunan. Nah, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, nanti kamu bisa ya renungkan firman Tuhan ini kata demi kata, kalimatnya begitu indah ya anak-anak Inang semua ya. Nah, sekarang tadi
dikatakan dalam firman Tuhan ini ada kata bangunan, ya karena ya. Bangunan yang dimaksudkan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, ya. Bangunan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam kitabnya adalah gereja. Nah, ya. Kita pasti tahu ya gereja itu adalah sebuah bangunan. Ada gereja yang sederhana, ya nak ya, seperti di kampung opung kita ada gerejanya yang masih sederhana, ya nak ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang megah, ya. Kemudian gereja itu ada yang indah, megah seperti yang Inang sampaikan ya. Ada jendelanya seperti gereja kita. Ada pernak-perniknya, ada gambar perjalanan Tuhan Yesus ketika membawa kayu salib sampai dia mati disalibkan. Nah, kaca jendelanya, kemudian bangunan pintunya terbuat dari kayu, kemudian kursinya. Ada banyak pernak-pernik atau peralatan yang pernah kita lihat, yang kamu lihat di dalam gereja. Bahkan gereja itu sendiri megah, ya nak ya. Gereja kita Estomihi juga termasuk gereja yang megah, ya nak ya. Lantainya selalu bersih, kemudian ada altar, ya nak ya. Ada tempat membaca warta, kemudian ada tempat menyampaikan firman Tuhan, ya. Kemudian ada tempat duduk yang menjadikan anak-anak sekolah minggu itu ketika beribadah di gereja itu bisa tenang. Itulah yang ada di dalam gereja, sehingga gereja itu kelihatan megah dan kelihatan indah sekali, ya nak ya. Tapi di sini Tuhan Yesus memberikan satu pandangan kepada anak-anak Inang, baik yang kecil maupun yang taruna, bahwa gereja yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah bukan gedungnya, bukan menara atau pintu yang Inang sebutkan tadi, atau apapun yang pernah kalian lihat. Besar sekali Inang, aku pernah ke kampung opung aku Inang, gerejanya besar. Aku juga pernah Inang ke tempat bapak tuaku di Jakarta, gerejanya gede banget Inang. Iya, aku juga pernah Inang lihat gereja di YouTube, gede banget Inang, lampunya besar-besar. Iya. Nah, tapi kata Rasul Paulus, gereja itu bukan gedungnya, atau gereja itu bukan pintunya dan lain sebagai perlengkapan yang ada di dalam, tapi gereja itu adalah orangnya. Nah, anak-anak Inang semua, siapakah gereja? Kalau Inang bilang tadi orangnya, gereja itu sendiri adalah tubuh Kristus. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus, ya. Gereja itu sendiri adalah tubuh Kristus yang terdiri dari orang-orang yang percaya dan mau mengikut Kristus. Nah, anak-anak Inang semua, oleh sebab itu kita harus bergerak. Nah, ya, karena kita harus bergerak, berkarya sesuai dengan kehendak Kristus sebagai kepala gereja. Nah, itu dia tadi, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Nah, ini aku nih bangunan nih, bangunan bait Allah nih. Aku di bait Allah. Kalau kita lihat ada orang di dalam bait Allah, itulah bangunan-bangunan yang dimaksud oleh Kristus. Nah, anak-anak Inang semua, di dalamnya harus seturut dengan rancangan Kristus. Karena apa? Karena kita sudah satu di dalam bangunan tadi bersama dengan pemilik bangunan itu sendiri. Nah, anak-anak Inang, minggu ini adalah Minggu Trinitatis. Kemarin juga Minggu Trinitatis Inang, yang artinya ketritunggalan Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kan Inang bilang kemarin, Allah itu tidak bisa kita lihat, ya nak ya. Tetapi Allah hidup di dalam gereja, di dalam gerejanya. Mana gerejanya Inang? Tubuhku. Tubuhmu adalah bait Allah. Gereja itu sendiri bait Allah. Nah, siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, berarti dia adalah bait Allah. Anak-anak Inang semua, sebagai tubuh Kristus, kita semua adalah satu, meskipun berada di tempat yang berbeda, ya nak ya. Dalam satu gereja kalian lihat ya,
Ada 3 fungsi gereja ya nak ya. Yang bekerja ada diakonia, ada marturia, ada koinonia. Berbeda-beda tapi satu tujuannya. Sama dengan anggota tubuh. Nah, coba lihat tubuh kamu. Ya nak ya, ada anatominya ya, bagian-bagiannya. Ada mata, ada telinga, ada mata, ada telinga, ada hidung. Ya nak ya, ada mulut, tangan dan kaki. Nah, di dalam tubuh kita ini Tuhan ciptakan ada banyak anggota-anggota yang akan bekerja. Nah, ya nak ya. Kenapa sih Tuhan gak kasih mata semua dari atas ke bawah atau telinga semua? Oh enggak. Tuhan memberikan kesempurnaan dengan perbedaan. Mata beda dong fungsinya dengan telinga. Mulut beda fungsinya dengan tangan. Kaki beda fungsinya dengan hidung. Tetapi perbedaan itu menjadikan satu di dalam tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Nah itu dia. Ada banyak anggota-anggota tubuh. Berbeda lagi fungsinya inang. Berbeda kerjanya. Tapi Tuhan memberikan perbedaan itu. Untuk mempersatukan. Supaya apa? Supaya di dalam kesatuan itu semakin mengenal Kristus adalah kepala di dalam gereja itu sendiri. Kepala di dalam tubuh kita sendiri yang disebut bait Allah. Anak-anakku semua. Sebagai orang percaya, kita adalah bangunan yang tersusun rapi katanya anak ya. Menjadi tubuh Kristus, bait Allah yang kudus. Nah itu dia tadi, bangunan yang rapi. Anatomi tubuh yang rapi. Matanya nggak ke belakang. Iya nak kan? Telinganya nggak di sini. Rapi. Tuhan memberi mata di depan. Telinga nggak boleh cemburu. Tersusun rapi. Sehingga ketika perbedaan-perbedaan yang Inang sampaikan tadi itu bisa bekerja sama untuk memuliakan Tuhan. Mulut bernyanyi, telinga mendengar. Kalau salah, dia akan perbaiki. Mata melihat, mulut bisa merasakan. Sehingga ketika mata kita melihat yang tidak benar, mulut bisa merubahnya. Menjadi apa? Mengeluarkan perkataan-perkataan. Dan mata bisa bekerja dengan baik. Tangan juga begitu. Tangan bisa bergerak, kaki juga bisa mengingatkan. Ketika tangan udah mulai tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, kaki mengingatkannya. Artinya dalam perbedaan anggota tubuh, dalam perbedaan bangunan-bangunan, Tuhan mempersatukannya menjadi apa? Satu kesatuan yang begitu indah, tersusun rapi. Anak-anakku semua, marilah jadikan hidupmu menjadi bait Allah. Ingat cerita Tuhan Yesus umur 12 tahun, dia sudah tinggal di dalam bait Allah. Akulah bait Allah, yang artinya ketika kita menjadikan diri kita bait Allah, kita harus bekerja. Kita harus berkarya. Apa yang Tuhan mau ketika bait Allah itu mempermuliakan nama Tuhan. Semakin besar memberitakan firman Tuhan. Nah itu dia esensinya. Itu dia yang menjadi tugas kamu. Kalau kita mengatakan tubuh kita ini adalah bait Allah. Dan Allah ada di dalamnya. Mari lakukan apa yang Allah katakan. Mari lakukan apa yang Yesus sampaikan kepada kita. Pesannya supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita adalah bait Allah dan kitalah gereja. Jadi gereja bukan gedungnya, tapi orangnya, yaitu anak-anak kesayangan Yesus Kristus. Anakku yang percaya, katakan amin. Bahwa tubuhmu, tubuhku, tubuhmu, tubuh anak kelas 5, kelas 6, taruna dan anak kecil adalah bait Allah. Jangan kotori bait Allah. Jangan kotori dirimu dengan hal-hal yang tidak benar. Permuliakanlah Tuhan di dalam dirimu, karena dirimu adalah bait Allah. Amin. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengenalimu di dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah bait yang berdiam di dalam hidup kami, di dalam tubuh kami. Biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh kami lakukan. Sehingga bait Allah itu boleh menjadi nyata di dalam kehidupan kami, di dalam diri kami,
bahwa Allah turut bekerja dan Allah ada di dalam hidup kami. Karena Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri adalah gereja dan bait Allah di dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu yang mengenal kasih-Nya Tuhan di dalam pribadi kami. Terpuji Engkau Bapa, jadilah gereja yang mengharumkan setiap orang melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, Ku Suka Menuturkan. Tatangya koma peliata martangiang mahita. Ale Tuhan di batang amanami na di banua gijang. Mauliate ma di pasatro anami tuho ala dohot danak di jakon ho tuhara jaunmu. Dison hupapungi hami pelian nami. Sejalo mai bahin hasangapon di guarmu. Amen. Rap mahita madok tangiang ali amanami. Ali amanami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say roma harajaunmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songo na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa didongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan. Palua mahamisian pangago. Ay hodona punang harajaun. Dohot hagugoon. Ro dihasangapon saliling nileleng na. Amen. Tajaloma pasu-pasu nasiat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hita. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala di pasaur hon madamena tuton ditabi. Amen.